Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing Ibu Widya Paramita. Perkenalkan, nama saya Teguh Fatur Rahman. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Struktural antara Karakteristik Pemengaruh, Kualitas Konten yang Dipersepsikan, dan Niat Beli Sepatu Lari pada ulasan Instagram Reels di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh aktivitas lari yang berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan komunitas. Laporan Serapat tahun 2024 mencatat partisipasi klub lari global meningkat 59%. Populix melalui GESAT menunjukkan 67% responden di Indonesia paling sering melakukan lari dan aktivitas luar ruang. Hal ini dibuktikan dengan acara skala besar seperti Jakarta Running Festival 2025 yang diikuti 27.300 pelari. Sedangkan Borobudur Marathon 2025 melibatkan 11.500 peserta dari 38 negara. Meningkatnya aktivitas lari ini membuat produk pendukungnya itu semakin relevan, terutama sepatu lari. Studi Five 2023 dan Ramzi tahun 2022, mereka mengidentifikasi kenyamanan, bantalan, kesesuaian ukuran, harga, dan rekomendasi dari pihak lain sebagai pertimbangan dalam pemilihan sepatu lari. Beragamnya pertimbangan ini membuat konsumen itu membutuhkan informasi sebelum membentuk yang namanya niat beli. Kebutuhan ini semakin banyak dipenuhi melalui media sosial. APJI mencatat 221 juta pengguna internet di Indonesia pada akhir 2025. Sedangkan data Reportal mencatat potensi jangkauan iklan Instagram sebesar 108 juta pengguna. Inilah salah satu alasan mengapa Instagram dipilih sebagai platform media sosial pada penelitian kali ini. Melalui Instagram Reels, pemengaruh dapat menunjukkan bentuk produk. Selain itu juga dapat menunjukkan cara penggunaannya serta menunjukkan pengalaman penggunaannya. Namun, format audiovisual ini tidak otomatis bisa menjamin informasi yang berkualitas. Audiens itu akan tetap menilai siapa yang menyampaikannya dan bagaimana mutu isi ulasannya. Dari sinilah masalah penelitian ini muncul. Masalah penelitian ini muncul karena audiens tidak hanya menilai isi ulasan, tetapi juga pihak yang menyampaikannya. Dalam praktik pemasaran, popularitas pemengaruh mudah dilihat melalui jumlah pengikut, tayangan, suka, ataupun juga komentar. Namun angka tersebut belum tentu membuktikan bahwa informasi yang disampaikannya itu akurat, relevan, ataupun bisa diandalkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian WISE tahun 2023 yang menunjukkan bahwa popularitas pemengaruh itu tidak selalu linear dengan kualitas informasi yang diberikan. Selain itu, Filieri dan rekan-rekan menemukan pola yang berbeda nih antara video perjalanan dan juga ulasan teknologi pribadi, terutama pada homofili dan popularitas. Pan dan rekan-rekan juga menunjukkan bahwa efektivitas pepengaruh dapat bergantung pada produk dan konteks. Karena itu, belum jelas karakteristik pemengaruh mana yang membentuk kualitas konten pada ulasan sepatu lari di Instagram Reels dan bagaimana kualitas tersebut berkaitan dengan niat beli. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, 5 pertanyaan dan 5 tujuan penelitian ini terbagi ke dalam 2 tahap. Pertama, menguji pengaruh keahlian, keterpercayaan, homofili, dan popularitas pepengaruh pada kualitas konten yang dipersepsikan. Lalu yang kedua, menguji pengaruh kualitas konten tersebut pada niat beli. Hubungan ini selanjutnya dijelaskan melalui 3 landasan teori. Landasan pertama adalah source credibility theory. Teori ini menjelaskan bahwa evaluasi pesan dipengaruhi oleh keahlian sumber yang mencakup pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi, serta keterpercayaan yang mencakup kejujuran, objektivitas, dan keandalan. Landasan kedua adalah elaboration likelihood model. Model ini menjelaskan bahwa audiens itu dapat menilai substansi pesan atau menggunakan isyarat sederhana. Dalam penelitian ini, homofili dan popularitas dipahami sebagai isyarat evaluatif. Landasan ketiga adalah Information Adoption Model. Model ini menjelaskan bahwa informasi itu lebih mungkin digunakan dalam keputusan ketika dinilai berkualitas, relevan, ataupun juga berguna. Ketiga teori tersebut menjadi dasar pengembangan hipotesis penelitian berikutnya. Model penelitian ini diadaptasi dari Filieri dan rekan-rekan, di mana H1 sampai dengan H4 menguji pengaruh keahlian, keterpercayaan,
homofili, dan popularitas pengaruh pada kualitas konten yang dipersepsikan. Selanjutnya dari H5, itu menguji pengaruh kualitas konten tersebut pada niat beli. Jadi alurnya itu bergerak dari penilaian terhadap karakteristik pemengaruh menuju penilaian atas mutu informasi, lalu kemudian menuju ke niat beli. Penelitian ini selanjutnya menggunakan pendekatan kuantitatif, survei potong lintang dan purposive sampling, di mana responden harus berdomisili di Indonesia, berusia minimal 18 tahun, aktif menggunakan Instagram, pernah melihat reels ulasan sepatu lari dalam 6 bulan terakhir, serta mampu mengingat satu pemengaruh dalam satu konten yang dinilai, serta belum membeli sepatu yang diulas. Kriteria terakhir ini digunakan agar jawaban itu menggambarkan tahap sebelum pembelian, bukan setelah pembelian. Kemudian data dikumpulkan secara daring dan tatap muka pada 14 sampai dengan 22 Juni 2026. Dari 300 respon awal, 11 tidak memenuhi kriteria dan 2 memiliki jawaban seragam, sehingga diperoleh 287 respon akhir. Data kemudian dianalisis menggunakan PLSM melalui Smart PLS dengan bootstrapping 5.000 subsampel. Sebanyak 287 respon layak dianalisis. Mayoritas responden sering atau sangat sering menggunakan Instagram dan melihat reels ulasan sepatu lari, sehingga memiliki paparan yang relevan dengan konteks penelitian ini. Seluruh rata-rata konstruk juga berada di atas titik tengah skala, keahlian memperoleh rata-rata tertinggi, sedangkan homofili menjadi yang terendah. Setelah memahami profil responden ini, kita masuk ke tahap berikutnya untuk memastikan bahwa instrumen penelitian valid dan reliable. Selanjutnya, pada evaluasi model pengukuran, seluruh nilai autoloading memenuhi batas minimal 0,708. Selanjutnya, nilai AVM memenuhi batas minimal 0,50 dan nilai HTMT berada di bawah batas maksimal 0,85. Dan composite reliability memenuhi batas minimal 0,70. Dengan demikian, seluruh indikator dan konstruk dinyatakan valid serta reliable, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke model struktural. Pada model struktural, seluruh nilai VIV berada di bawah 5, sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas. Nilai R kuadrat menunjukkan bahwa 4 karakteristik pemengaruh menjelaskan 33,4% variasi kualitas konten, sementara itu kualitas konten menjelaskan 21,9% variasi niat beli. Ukuran efek setiap hubungan tidak sama, dan saya akan jelaskan pada bagian pembahasan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, seluruh nilai Q-score predik berada di atas 0. Model memiliki kemampuan prediksi tinggi terhadap kualitas konten dan kemampuan prediksi sedang terhadap niat beli. Sedangkan nilai SRMR juga memenuhi kriteria kecocokan model. Dengan demikian, model memiliki kemampuan prediksi dan kecocokan yang memadai untuk dilanjutkan pada pembahasan hipotesis. Hipotesis pertama didukung, di mana keahlian pemengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas konten yang dipersepsikan, dengan koefisien jalur 0,282 dan P di bawah 0,001. Hal ini sesuai dengan source credibility theory, di mana pemengaruh yang berpengetahuan dan berpengalaman lebih mampu menghasilkan ulasan yang dinilai berkualitas. Dalam konteks sepatu lari, pemengaruh itu tidak sekedar mengatakan sepatunya bagus, tetapi juga dapat menjelaskan kenyamanan, keempukan bantalannya, kecocokan ukuran, dan harga. Temuan ini konsisten dengan Villari dan rekan-rekan. Meskipun efeknya kecil, keahlian memberikan kontribusi relatif terbesar dibandingkan karakteristik pemengaruh lainnya. Selain keahlian, hipotesis kedua juga didukung. Keterpercayaan pemengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas konten yang dipersepsikan, dengan koefisien jalur di angka 0,259 dan P di bawah 0,001. Hal ini sesuai dengan source credibility theory, yang mana audiens itu menilai bukan hanya isi ulasan, tetapi juga kejujuran, objektivitas, dan integritas penyampainya. Dalam ulasan sepatu lari, pepengaruh yang dipercaya menyampaikan kelebihan dan kekurangan produk secara wajar, tanpa melebih-lebihkan atau menyembunyikan informasi penting. Temuan ini konsisten dengan Villari dan rekan-rekan, di mana meskipun efeknya kecil, keterpercayaan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah keahlian. Selanjutnya, hipotesis ketiga, di mana homofili berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas konten, dengan koefisien 0,211 dan P di bawah 0,0001.
Sesuai elaboration likelihood model, kesamaan dengan pepengaruh menjadi petunjuk untuk menilai relevansi informasi. Pelari itu lebih mudah merasa ulasannya itu relevan ketika pemengaruh memiliki pengalaman, kebutuhan, ataupun preferensi sepatu yang serupa. Temuan ini sejalan dengan Filieri pada video perjalanan, tetapi tidak pada produk teknologi. Sehingga perannya itu bergantung pada konteks. Meskipun efeknya kecil, kontribusi homofili ini lebih rendah daripada keahlian dan keterpercayaan. Lalu hipotesis keempat juga didukung, di mana popularitas berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas konten dengan koefisien 0,099 dan P 0,043. Tetapi hubungannya ini yang paling lemah. Hal ini sesuai dengan elaboration likelihood model, di mana jumlah pengikut, tayangan, ataupun suka dapat menjadi isyarat awal penerimaan sosial. Namun popularitas ini tidak otomatis membuktikan bahwa ulasannya itu akurat atau relevan. Temuan ini sejalan dengan Filieri pada produk teknologi, tetapi tidak sejalan pada video perjalanan. Dengan F kuadrat hanya 0,014, kontribusi praktis ke popularitas ini sangat terbatas dan bukan menjadi dasar utama penilaian dari kualitas konten. Terakhir, hipotesis kelima juga didukung, di mana kualitas konten berpengaruh positif dan signifikan pada niat beli, dengan koefisien 0,468 dan P di bawah 0,001. Sesuai Information Adoption Model, informasi yang berkualitas itu relevan dan berguna lebih mungkin digunakan untuk mengevaluasi produk. Dalam pemilihan sepatu lari, informasi tentang kenyamanan, bantalan, ukuran, dan harga itu membantu audiens menilai kesesuaian produk. Temuan ini konsisten dengan Verma, Onofre, dan Filieri, di mana dengan F kuadrat sebesar 0,280 atau efek sedang, kualitas konten ini berkontribusi nyata pada niat beli, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor. Berdasarkan hasil penelitian, merek sepatu lari sebaiknya tidak memilih pemengaruh hanya berdasarkan jumlah pengikut. Pemilihan perlu memprioritaskan pengetahuan dan pengalaman produk, kejujuran, serta kesesuaian dengan kebutuhan dari pelari tersebut. Kualitas isi perlu menjadi kriteria utama, sedangkan popularitas digunakan sebagai pendukung. Bagi pemengaruh, ulasan sebaiknya menjelaskan kenyamanan, bantalan, ukuran, harga, dan konteks pemakaian secara spesifik. Kelebihan serta kekurangan produk juga perlu disampaikan secara seimbang menggunakan informasi yang akurat, terkini, relevan, dan dapat diverifikasi. Jadi, strategi ulasan itu perlu diarahkan pada kompetensi sumber dan mutu informasi, bukan popularitas semata. Demikian pemaparan penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.